Selamat datang kembali di eksplorasi kita. Di sesi sebelumnya, kita sempat nyinggung dikit soal penemuan sel pertama kali oleh Robert Hooke. Iya, betul. Nah, hari ini kita mau gali lebih dalam nih, gimana ceritanya para ilmuwan itu bergeser dari yang cuma ngelihat kotak-kotak kecil di mikroskop, jadi punya pemahaman revolusioner kalau sel itu unit universal. Maksudnya, blok pembangun dasar semua kehidupan. Konsep ini, kalau sekarang sih kita anggap biasa ya, Iya, udah kayak pengetahuan umum. tapi dulu itu radikal banget loh. Nah, gimana sih konsep ini bisa muncul? Siapa aja tokohnya, terus tantangan sama perdebatan seru di baliknya kayak apa? Dan yang penting nih, gimana ini membentuk cara kita paham soal kesehatan dan penyakit sampai sekarang? Oke. Sumber kita kali ini buku The Song of the Cell, jadi kita bakal runut pemikiran Hooke, Schleiden, Schwann, Virchow, Pasteur, Koch, sampai Snow. Yuk kita bedah bareng gimana yang satu, si sel ini, jadi dasar buat yang banyak, keragaman kehidupan itu. Betul sekali. Ini perjalanan yang menarik ya, nunjukin gimana pengamatan sederhana itu bisa memicu revolusi pemikiran. Revolusi ya kata kuncinya. Iya, kita bakal lihat gimana ide soal sel ini nantang gagasan lama soal hakikat hidup, yang dulu seringkali terikat sama konsep mistis daya hidup gitu. Oh, vitalisme itu ya? Nah, itu dia. Dan akhirnya, pemahaman sel ini melahirkan fondasi kedokteran modern yang kita kenal sekarang. Perjalanannya nggak mulus tapi. Pasti banyak lika-likunya ya. Perdebatan sengit antar ilmuwan, dan ya tentu aja kilasan intuisi yang brilian. Kita akan telusuri gimana konsep kesatuan fundamental ini ditemui tengah keragaman kehidupan yang luar biasa. Oke, mari kita mulai dari titik awalnya deh. Tahun 1665. Robert Hooke, kurator eksperimen di Royal Society London. Dia ngarahin mikroskop buatannya ke irisan tipis gabus. Mikroskopnya masih sederhana waktu itu ya? Iya, dia lihat struktur kayak sarang lebah, ruang-ruang kecil kosong yang dia sebut sel. Katanya ngingetin dia sama kamar-kamar kecil biarawan. Tapi ini kan pengamatan di gabus mati. Betul, itu poin penting. Gabus mati. Nah, kok bisa butuh waktu hampir 200 tahun setelah itu, baru orang-orang sampai kesimpulan kalau struktur serupa itu unit dasar semua makhluk hidup. Dari tumbuhan sampai hewan, bahkan kita. Lama banget ya rasanya. Dari apa yang disebut keheningan panjang dalam sejarah sains. Keheningan panjang. Iya, kita juga lihat pola ini setelah misalnya penemuan gen oleh Mendel atau identifikasi bakteri TBC oleh Marten. Ada jeda gitu antara penemuan awal sama pemahaman signifikansinya. Kenapa bisa gitu ya? Apa teknologinya belum cukup? Bukan cuma soal teknologi mikroskop yang makin bagus, meskipun itu juga bantu ya. Tapi lebih ke soal lompatan konseptual. Lompatan konseptual, maksudnya? Perlu perubahan cara berpikir yang fundamental untuk paham kalau sel itu bukan cuma kompartemen fisik, tapi dia itu unit fungsional, tempat kimia kehidupan terjadi. Terus, dia juga unit pengorganisasian dasar jaringan dan pusat dari fisiologi normal sekaligus patologi penyakit. Jadi, bukan cuma soal apa yang dilihat, tapi makna di baliknya ya. Kayak analogi di sumber kita itu, dari ngelihat daging yang kelihatannya utuh, jadi ngebayangin darah yang isinya elemen-elemen kecil terpisah, sel-sel individual gitu. Tepat sekali. Itu analogi bagus banget. Harus ada pergeseran paradigma. Dari mandang dunia biologi sebagai sesuatu yang nyambung terus, jadi ngelihatnya tersusun dari unit-unit diskret. Terpisah, tapi fundamental dan otonom yang justru menyatukan dunia itu. Kebayang sih susahnya. Ngomong kalau gajah sama cacing tanah, atau mawar sama jamur, itu dasarnya sama unit sel pasti dianggap aneh banget ya dulu. Iya, itu klaim yang luar biasa berani pada masanya. Makanya butuh waktu, butuh bukti numpuk, diskusi panjang buat meyakinkan komunitas ilmiah. Tapi pasti ada momen-momen aha atau petunjuk awal dong ya. Nggak mungkin ujuk-ujuk lompat gitu aja kan pemahamannya. Tentu ada percikan-percikan penting. Salah satu momen kunci nih yang sering dikutip, itu percakapan pas makan malam di Berlin, Oktober 1837. Antara dua ilmuwan muda, Matthias Schleiden sama Theodor Schwann. Schleiden botanis, Schwann zoologis ya. Betul, Schleiden itu botanis yang agak eksentrik. Katanya ada bekas luka di dahi gara-gara percobaan bunuh diri. Wah, Serius? haha, iya kabarnya gitu. Nah, Schwann ini zoologis yang lebih metodis. Keduanya murid fisiolog terkenal, Johannes Müller. Makan malam yang mengubah sejarah sains.
Ngobrolin apa mereka? Jadi, Schleiden ini lagi semangat cerita soal pengamatan dia di sel tumbuhan. Dia lihat ada kesamaan struktur yang mencolok di berbagai jenis tumbuhan. Terutama soal nukleus, inti sel itu, yang konsisten ada di tiap sel. Oke, terus? Nah, dengar itu, Schwann langsung nyamber. Wah, saya lihat struktur yang mirip banget di sel hewan yang lagi saya teliti. Waktu itu dia lagi neliti sel kecebong. Momen koneksinya di situ ya? Persis, itu percikannya. Mereka mulai mikir, jangan-jangan ada prinsip penyatu fundamental nih, yang melintasi batas kerajaan tumbuhan sama hewan yang kelihatannya kan beda banget. Kesatuan dalam keragaman yang satu dalam yang banyak itu tadi. Luar biasa ya. Momen lintas disiplin gitu. Botani ketelu zoologi di meja makan. Pentingnya ngobrol antar bidang ilmu ya. Ada nggak sih yang lebih awal lagi dari mereka? Ada sebetulnya, meskipun kurang dapat perhatian waktu itu. Sekitar tahun 1825, ada ilmuwan Prancis, François Vincent Raspail. Orangnya independen, sering beda pendapat sama kalangan mapan. Oh ya, dia bilang apa? Dia sebenarnya udah nulis ungkapan Latin yang belakangan jadi terkenal banget. Omnis cellula et cellula. Setiap sel berasal dari sel. Betul, artinya itu. Tapi, ya itu, dia nggak punya bukti eksperimental kuat buat dukung klaim radikalnya itu. Dan mungkin juga karena reputasinya yang agak pemberontak, gagasannya, belum banyak digubris sama komunitas ilmiah arus utama waktu itu. Sayang banget ya, idenya kayak mendahului zaman gitu. Jadi, meskipun udah ada benih-benih ide universalitas ini, perjalanannya tetap gak mulus ya. Gak semua langsung, oh iya benar juga gitu. Jauh dari itu, ada perlawanan kuat, terutama dari kelompok yang disebut Vitalis. Vitalis, itu kelompok ilmuwan atau gimana? Bukan kelompok formal sih, lebih ke pandangan yang dianut banyak ahli biologi, kimia, filsuf, bahkan teolog saat itu. Intinya mereka yakin banget kalau makhluk hidup itu punya sesuatu yang lebih dibanding benda mati. Sesuatu yang lebih, maksudnya? Khusus, ada yang nyebut animus organik, ada yang elan vital, kayak percikan non-fisik gitu, yang unik buat kehidupan dan nggak bisa dijelasin pakai hukum fisika kimia biasa. Oke, terus gimana pandangan Vitalis ini bentrok sama ide soal sel? Nah, ini menarik. Mereka sebenarnya nggak terlalu nolak ide sel sebagai blok bangun. Malah ada yang mikir, wah ini malah nguatin argumen mereka. Sang pencipta bijaksana banget, pakai blok dasar yang sama biar efisien. Lo terus masalahnya di mana? Masalahnya di asal-usul sel. Itu jadi perdebatan sengit. Dari mana sel pertama kali muncul? Sebagian Vitalis mungkin bisa nerima idenya Raspail, omnis cellula et cellula, sel dari sel lain. Tapi sebagian lagi yang masih kepengaruh gagasan kuno soal generasi spontan. Generasi spontan? Kayak makhluk hidup muncul gitu aja dari benda mati? Yang katanya mengandung daya hidup tadi. Mengkristal, kayak garam dari air laut gitu. Wah, untung ide itu nggak bertahan lama ya. Bisa repot kalau kita butuh antikristal, bukan antibiotik? Haha, bisa jadi. Ya, ide generasi spontan ini memang lumayan awet dan perlu eksperimen cerdasnya Pasteur nanti buat benar-benar membantahnya. Buat para Vitalis, ini kehidupan itu terlalu ajaib buat sekedar hasil pembelahan sel biasa. Oke. Lalu muncullah Rudolf Virchow. Nah, ini nama yang sering banget disebut sebagai tokoh sentral pengukuh teori sel. Perannya gimana persisnya? Virchow memang figur kunci. Dia yang benar-benar mempopulerkan dan ngasih landasan kuat buat prinsip omnis cellula et cellula. Dia yang bikin slogan itu terkenal ya? Ya, meskipun ada sedikit kontroversi sejarah di sini, beberapa sejarawan sains bilang Virchow mungkin minjem slogan itu dari Raspail atau bahkan dari Robert Remak. Robert Remak, siapa dia? Ilmuwan Yahudi Polandia yang brilian. Dia sebenarnya udah publikasi pengamatan detail soal pembelahan sel beberapa tahun sebelumnya. Tapi karyanya kurang dapat pengakuan. Mungkin ya, karena sentimen nasionalisme ilmiah Jerman yang kuat waktu itu. Jadi ada kemungkinan Remak yang lebih dulu tapi Virchow yang lebih terdengar ya. Sayang juga ya kalau gitu. Tapi terlepas dari soal slogan itu, kontribusi kunci Virchow yang lain apa? Kontribusi utamanya adalah menghubungkan teori sel secara langsung dengan penyakit. Ini penting banget. Pengamatan klinisnya itu tajam sekali. Masih muda banget, umur 24 tahun 1845, dia periksa darah pasien wanita paruh baya, keluhannya lemes banget, limpanya bengkak. Terus dia nemuin apa? Di bawah mikroskop, dia lihat lautan sel darah putih. Jumlahnya luar biasa banyak. Dia namain leukocytemia, yang sekarang kita kenal sebagai leukemia. Wow,
Itu salah satu bukti paling awal ya, kalau penyakit spesifik bisa dilacak akarnya ke perubahan di tingkat sel. Betul, demonstrasi yang sangat jelas. Dan Virchow ini juga terkenal perhatian sama aspek sosial penyakit kan ya? Bukan cuma soal sel di bawah mikroskop aja. Benar sekali. Ada pengalaman yang sangat ngebentuk pandangannya. Waktu dia ditugasin nyelidiki wabah tifus parah di wilayah Silesia yang miskin, tahun 1848. Oh, investigasi wabah ya? Iya, dia lihat sendiri gimana kemiskinan, gizi buruk, sanitasi jelek, terus kebijakan pemerintah yang abai, itu jadi bahan bakar buat wabah. Laporannya kritis banget ke pemerintah. Dia bilang, kedokteran itu ilmu sosial, dan politik nggak lain adalah kedokteran dalam skala besar. Keren banget statementnya. Tapi sikap kritisnya ini malah bikin dia dipecat ya? Iya. Setelah revolusi 1848 di Jerman gagal, di mana dia ikut simpati sama gerakan liberal, dia kehilangan posisinya di rumah sakit Charité yang prestisius di Berlin. Terus gimana? Dia dipindah ke kota Würzburg yang lebih kecil, kayak semacam pengasingan ilmiah gitu. Tapi justru di Würzburg ini, mungkin karena lebih banyak waktu buat mikir, dia matengin idenya. Tahun 1855, dia secara formal nerbitin karyanya soal patologi seluler. Patologi seluler. Itu konsep utamanya apa? Dalil fundamentalnya, semua penyakit adalah penyakit sel. Semua gejala, semua kelainan fungsi tubuh, pada dasarnya akarnya dari gangguan di sel. Ini benar-benar ngubah cara pandang kedokteran total. Fokus diagnosis sama terapi jadi geser ke tingkat seluler. Oke, ini titik balik penting banget nih. Kalau semua penyakit akarnya di sel, berarti ini buka pintu lebar buat mahamin penyakit menular dengan cara baru dong ya. Gimana teori sel ini nyambung ke teori kuman penyakit atau germ teori? Virchow juga berperan di sini. Virchow sendiri sebenarnya agak skeptis sama teori kuman di awal. Tapi konsep patologi selulernya itu jadi landasan intelektual yang bikin teori kuman bisa berkembang pesat. Gimana hubungannya? Ya gini, begitu kita terima kalau unit dasar kehidupan itu sel, dan penyakit itu kelainan sel, jadi lebih gampang kan nerima gagasan kalau sel lain, yaitu mikroorganisme, bisa nyerang dan nyebabin penyakit di sel tubuh kita. Keduanya jadi saling melengkapi. Patologi seluler jelasin apa yang terjadi di dalam tubuh, teori kuman jelasin salah satu penyebab penting dari luar. Masuk akal. Terus siapa aja nih pahlawan dalam kisah teori kuman ini? Wah, ada beberapa nama besar yang nggak bisa dilewatin. Louis Pasteur di Prancis. Lewat eksperimennya yang elegan soal fermentasi anggur sama pembusukan, dia nunjukin kalau proses-proses itu disebabin mikroorganisme hidup, sel, bukan reaksi kimia spontan atau generasi spontan. Pasteur ya, namanya familiar banget. Terus siapa lagi? Terus ada Robert Koch di Jerman. Dokter pedesaan tapi kerjanya di lab sederhana di rumahnya. Dia ngelakuin serangkaian eksperimen yang luar biasa cermat. Tujuannya ngebuktiin hubungan sebab akibat antara mikroba spesifik sama penyakit spesifik. Contohnya kayak di penyakit antraks itu ya? Betul banget. Koch berhasil isolasi bakteri antraks dari hewan sakit, terus dia numbuhin di kultur murni. Di lab ya, ini susah banget loh waktu itu. Abis itu, dia suntikin ke hewan sehat. Hewan sehatnya jadi sakit? Iya, sakit dengan gejala yang sama. Dan puncaknya, nih, dia berhasil isolasi lagi bakteri yang persis sama dari hewan kedua yang sakit itu. Wow, ini dasar dari postulat Koch yang terkenal itu. Itu benar-benar pembuktian sistematis ya? Pertama kalinya penyakit sengaja dipindahin antar organisme buat studi ilmiah demi buktiin penyebabnya. Luar biasa ketat metodenya? Sangat luar biasa. Terus ada kisah Ignaz Semmelweis di Wina, yang ini sayangnya berakhir tragis. Semmelweis, yang soal cuci tangan itu bukan sih? Nah, iya. Dia dokter kandungan. Dia ngamatin angka kematian akibat demam nifas, infeksi pasca melahirkan, kok tinggi banget di satu klinik yang ditangani dokter dan mahasiswa kedokteran. Dibandingkan klinik sebelahnya yang ditangani bidan. Curiga ada yang beda ya? Iya. Dia curiga ada sesuatu yang dibawa sama dokter dari ruang otopsi ke ruang bersalin. Materi kadaver ya istilahnya waktu itu. Tepat. Dia hipotesis kalau partikel dari jenazah yang diotopsi nempel di tangan dokter terus nyebabin infeksi ke ibu melahirkan. Nah, waktu dia bikin aturan wajib cuci tangan pakai larutan klorin sebelum periksa pasien, angka kematian di kliniknya turun drastis. Itu kan bukti kuat banget. Logikanya dapat banget. Iya, secara logika kuat. Tapi malah ditolak ya? Diejek malah. Kok bisa sih orang nolak bukti sejelas itu cuma gara-gara nggak suka idenya?
Memang ironis dan tragis. Teorinya muncul beberapa dekade sebelum teori kuman diterima luas. Gagasan kalau para dokter terhormat malah bisa jadi pembawa penyakit, doctor's plague gitu, dianggap ngehina dan nggak masuk akal sama kolega seniornya. Gila ya. Terus nasibnya gimana? Dia frustrasi berat, akhirnya dipecat, pindah ke Budapest, nasibnya berakhir menyedihkan di rumah sakit jiwa. Meninggal karena infeksi luka akibat dipukuli penjaga. Ironisnya, kemungkinan besar karena sepsis, jenis infeksi yang justru dia coba perangi seumur hidupnya. Kisahnya jadi pengingat pahit betapa susahnya ide baru diterima, meskipun benar. Ya ampun, sedih banget dengernya. Sekaligus bikin marah juga ya. Jangan lupa Jon Snow di London. Yang wabah kolera itu, dia detektif epidemiologi pertama mungkin ya. Haha, bisa dibilang gitu. Pas wabah kolera nyerang London tahun 1854, Snow bikin pemetaan kasus yang cermat banget di daerah Soho. Dia nggak cuma catat siapa yang sakit, tapi juga di mana mereka tinggal dan dari mana mereka ambil air minum. Terus polanya kelihatan ya. Kelihatan banget, pola penyakitnya ngarah kuat ke satu sumber, pompa air publik di Broad Street. Nah, meskipun dia belum bisa lihat bakteri Vibrio cholera, penyebab kolera itu baru diidentifikasi Koch puluhan tahun kemudian, Snow bikin deduksi brilian. Apa deduksinya? Dia nyimpulin penyebabnya pasti suatu organisme hidup mikroskopis, sebuah sel, yang bisa berkembang biak dan nyebar lewat air yang terkontaminasi. Dan dia berani bertindak berdasarkan deduksi itu kan, meyakinkan pemerintah buat nyopot tuas pompa itu. Luar biasa keyakinannya sama logika dan datanya ya, meskipun nggak lihat kumannya langsung. Betul, dia hadapin skeptisisme pastinya. Tapi datanya kuat banget. Setelah tuas pompa dicopot, wabah di daerah itu meredah. Ini kemenangan besar buat pendekatan epidemiologi dan bukti nggak langsung yang kuat buat teori kuman. Jauh sebelum mikrobanya kelihatan. Sampai ngelacak wabah ke pompa air. Nah sekarang, gimana semua sejarah ini, pemahaman sel, unit universal, patologi seluler Virchow, teori kuman Pasterkoch, epidemiologi Snow, relevan buat Anda sebagai praktisi medis hari ini? Masih kepake nggak sih kerangka berpikir ini pas ketemu pasien? Sangat relevan. Bahkan bisa dibilang ini fondasi dari cara berpikir diagnostik kedokteran modern. Setiap kali saya hadapin pasien yang gejalanya membingungkan atau penyakitnya misterius, secara sadar atau nggak sadar, saya balik ke 3 pertanyaan dasar, yang akarnya dari sejarah yang baru kita bahas ini. 3 pertanyaan dasar apa aja tuh? 1, apakah ini disebabkan penyerbu dari luar? Mikroba, bakteri, virus, jamur. Ini warisan teori kuman Pasteur and Koch. Oke, kuman. Kedua? 2, apakah ada masalah sama sel-sel pasien itu sendiri? Gangguan fungsi internal, pertumbuhan abnormal, ini warisan patologi seluler Virchow. Oke, sel. Ketiga? 3, apakah ini terkait sama faktor resiko eksternal atau internal pasien? Paparan lingkungan, gaya hidup, genetik, riwayat keluarga. Ini warisan epidemiologi ala Snow dan pemahaman resiko modern. Jadi kayak checklist dasar ya, kuman, sel, atau risiko. Kerangka yang kelihatannya sederhana tapi dibangun di atas sejarah panjang penemuan dan perdebatan tadi ya. Tepat. Sumber kita ngasih contoh bagus tuh. Ada profesor yang tadinya sehat bugar, tiba-tiba lemes luar biasa. Sampai susah bangun dari tempat tidur. Dia udah bolak-balik ke berbagai spesialis, diagnosisnya macam-macam. Sindrom kelelahan kronis, lupus, depresi, bahkan curiga kanker tersembunyi. Waduh, kasihan banget. Terus gimana akhirnya? Setelah berbagai pemeriksaan canggih, akhirnya ketahuan penyebabnya lewat pemeriksaan cairan paru, tuberkulosis paru, TB, yang aktif kembali, penyakit kuno yang disebabin kuman spesifik Mycobacterium tuberculosis. Kembali ke dasar ya ternyata, kuman? Iya, ini jadi pengingat pentingnya kerendahan hati dalam diagnosis. Jangan pernah lupain dasar-dasar, kuman, sel, dan resiko. Oke, jadi kita udah sepakat nih, sel itu unit dasar kehidupan dan penyakit. Kita udah ngobrolin gimana sel jahat kayak kuman bisa nyerang sel kita, dan gimana sel kita sendiri bisa bermasalah. Tapi ini kan berarti ada macam-macam jenis sel ya? Seberapa beragam sih dunia sel di planet kita ini? Apa semua sel diciptain sama? Secara fundamental sebagai unit kehidupan, iya sama. Tapi dalam detail struktur sama evolusinya, ya enggak. Semua kehidupan seluler di bumi sekarang ini diklasifikasiin ke dalam salah satu dari 3 domain besar. 3 domain besar, kayak 3 kerajaan utama gitu. Iya, kayak 3 cabang utama pohon kehidupan, mencerminkan perbedaan evolusioner yang dalam banget, jauh lebih mendasar daripada bedanya tumbuhan sama hewan, misalnya. Apa aja tuh ketiga domain itu? Pertama, bakteri.
Ini organisme bersel tunggal, prokariotik, artinya nggak punya nukleus sejati. Strukturnya relatif lebih sederhana dibanding sel kita. Tapi jumlahnya banyak banget kan ya? Banget, jangan anggap remeh. Mereka sukses luar biasa secara evolusioner, jumlahnya banyak banget, dominan di hampir tiap sudut planet ini. Kita sering fokus ke bakteri patogen ya, penyebab penyakit. Padahal mayoritas besar bakteri itu nggak bahaya, malah penting banget buat ekosistem. Dan buat kita, kayak bakteri di usus bantu pencernaan, atau di kulit ngelindungin kita. Oke, itu bakteri. Domain kedua. Kedua, archaea. Ini juga organisme bersel tunggal prokariotik. Dulu sering dikelompokin bareng bakteri, soalnya mirip strukturnya di mikroskop biasa. Tapi analisis genetik sama biokimia nunjukin mereka itu cabang kehidupan yang beda banget dan kuno. Archaea ini yang suka hidup di tempat ekstrem itu kan? Nah, iya, banyak archaea ditemuin hidup di lingkungan ekstrim. Sumber air panas vulkanik, danau garam tinggi, lingkungan tanpa oksigen, tempat organisme lain susah hidup. Keren ya. Dan yang ketiga, ini domain kita kan? Betul. Domain ketiga, eukariota. Ini nyakup semua organisme yang selnya punya struktur internal kompleks, terutama nukleus sejati yang bungkus materi genetik. Sama organel-organel lain kayak mitokondria, pembangkit energi sel. Kalau di tumbuhan ada kloroplas buat fotosintesis. Hewan, tumbuhan, jamur, protista masuk sini semua ya? Iya, betul. Eukariota ini munculnya lebih belakangan dalam sejarah evolusi, sekitar 2 miliar tahun lalu. Menariknya, sumber kita nyebut ada bukti baru kalau eukariota ini mungkin bukan cabang yang benar-benar pisah, tapi berkembang dari dalam garis keturunan archaea. Jadi kita ini mungkin semacam penumpang baru hasil evolusi dari archaea gitu. Nah, itu salah satu hipotesis yang lagi hangat dibicarain berdasarkan data genomik terbaru. Kalau benar, berarti pohon kehidupan mungkin cuma punya 2 cabang utama, bakteri sama archaea. Dan kita, eukariota, itu bagian dari cabang archaea itu. Wah, bisa berubah lagi ya pemahaman kita? Iya, ini nunjukin betapa pemahaman kita soal sejarah kehidupan terus berkembang. Tapi intinya, ketiga domain ini nunjukin keragaman luar biasa yang muncul dari unit dasar yang sama, sel. Lagi-lagi, yang banyak dari yang satu. Luar biasa. Jadi kita udah nelusurin perjalanan panjang dan berliku nih ya, dari Robert Hooke yang cuma lihat kotak kosong di gabus, lewatin perdebatan filosofis soal daya hidup, sampai ke pemahaman mendalam kalau sel itu unit fungsional universal kehidupan, pusat kesehatan sekaligus penyakit. Puncaknya, prinsip omnis cellula est cellula, setiap sel dari sel sebelumnya, yang ngikat semua kehidupan dalam satu garis keturunan nggak putus. Iya, konsep yang satu ini jadi kunci buat mahamin yang banyak keragaman makhluk hidup yang luar biasa itu. Ya, pergeseran paradigma dari vitalisme ke teori sel, yang terus dilengkapin sama teori kuman dan pemahaman epidemiologi, itu benar-benar fondasi buat biologi sama kedokteran modern. Tanpa pemahaman ini, kita nggak bakal punya dasar buat ngerti gimana tubuh kita kerja, gimana penyakit muncul. Gimana bikin obat, vaksin, betul, antibiotik, vaksin, terapi kanker, bahkan teknologi canggih kayak rekayasa jaringan sama terapi sel punca yang kita lihat hari ini, semuanya balik ke pemahaman soal sel. Nah, sebagai pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan, sumber kita ngangkat satu fenomena yang menarik banget. Multiselularitas. Kemampuan sel buat kerjasama ya. Iya, kemampuan sel-sel individual buat kerjasama, koordinasi, ngebentuk organisme kompleks kayak kita ini. Ternyata, itu bukan kejadian evolusi yang unik loh. Oh ya? Muncul berkali-kali. Ia muncul berkali-kali secara independen di berbagai cabang pohon kehidupan, di hewan, tumbuhan, jamur, bahkan beberapa jenis alga. Eksperimen di lab bahkan nunjukin transisi dari satu sel jadi banyak sel bisa terjadi relatif cepat dalam kondisi tertentu. Kayak ada dorongan inheren gitu ya dalam kehidupan. Begitu kondisinya memungkinkan buat bersatu, ngebentuk kolektivitas. Jadi lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Pasti ada keuntungan evolusioner ya. Ukuran lebih besar, spesialisasi tugas. Iya, jelas ada keuntungan adaptif. Tapi kemunculan yang berulang kali ini rasanya lebih dari sekedar kebetulan adaptif nggak sih? Nah, pertanyaannya itu, apa yang bisa dikatakan oleh dorongan persisten menuju keberadaan kolektif ini yang banyak, yang terorganisir dari yang satu tentang sifat fundamental kehidupan itu sendiri? Adakah semacam kerinduan buat bersatu yang tertanam dalam materi hidup? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.